Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali pada kesempatan yang baik ini. Selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Kita bersyukur bersama-sama bahwa Tuhan izinkan kita masih diberi kesempatan untuk merayakan Natal di tahun 2021 ini. Itu sungguh adalah anugerah Tuhan. Saudara-saudara, saya mau mengajak kita untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, menghayati apa makna Natal bagi kehidupan kita sekalian. Tapi sebelum itu mari kita sama-sama menaikkan doa kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu di bulan Desember ini. Kami boleh diizinkan untuk bersama-sama menghayati makna Natal dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu ini agar kami boleh mengerti dan memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua kitab dalam Perjanjian Lama Saudara-saudara, ada dua bagian dalam Perjanjian Baru, yaitu Injil Matius dan Lukas. Itu menceritakan peristiwa kelahiran Tuhan Yesus yang hampir sempurna. Yang saya maksudkan sempurna adalah menceritakan kelahiran Yesus secara detail. Nah, saudara-saudara, saya mau mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan hari ini dalam satu tema Natal adalah pengorbanan. Biasanya kita merayakan Natal itu adalah sebuah kegiatan upacara yang menarik, yang membuat hati kita bersukacita. Dan saya mau katakan Natal adalah pengorbanan. Injil Matius pasal 2 ayat yang ke-10 saya mau baca untuk saudara-saudara. Injil Matius pasalnya yang kedua ayat 10 dan ayat yang ke-11. Ini bercerita tentang orang-orang Majus yang datang memberikan persembahan kepada bayi Yesus. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Saya ulang, ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Dan ayat yang ke-11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah kepada dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Itu kisah tentang orang Majus. Sementara Injil Lukas pasalnya yang kedua, saya mau mengajak kita untuk melihat ayat yang ke-16 dan 17. Ini cerita tentang para gembala-gembala. Dikatakan begini di ayat yang ke-16. Lalu mereka cepat-cepat, mereka itu adalah gembala. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan 17, dan ketika mereka melihatnya,
Mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Natal adalah pengorbanan. Natal adalah berita sukacita. Yes. Pertama-tama ketika orang-orang Majus mendengarkan berita tentang kelahiran itu, mereka bersukacita. Bahkan ketika mereka melihat bintang yang bercahaya, mereka bersukacita. Lalu pergi mencari dari mana sumbernya. Matius mencatat bahwa ia mengumpulkan para ahli-ahli Taurat dan mereka bertanya, di mana tempat itu? Jadi ketika mereka menemukan orang-orang Majus ini memberikan hartanya, apa yang ada pada mereka, emas, kemenyan, dan mur, itu yang dipersembahkan kepada bayi Yesus. Jadi orang-orang Majus itu telah berkorban, berusaha mencari tempat itu, bahkan memberikan hartanya yang terbaik yang mereka berikan kepada bayi Yesus itu. Yang kedua, Injil Lukas mengisahkan tentang para gembala-gembala. Gembala yang sementara menjaga ternak gembalaannya. Mereka hanyalah pekerja. Itu bukan milik mereka, tetapi ada tuan-tuan mereka. Tapi ketika malaikat itu datang memberitakan tentang kelahiran Mesias itu, dengan tenang mereka tinggalkan gembalaannya. Lalu mereka pergi dan mencari bayi Yesus. Saudara-saudara, pelajaran apa yang kita dapat dari situ? Para gembala-gembala yang hanya pekerja, punya tanggung jawab untuk menjaga gembalaannya. Kalau tidak, mereka bisa dipecat oleh tuannya. Tapi mereka tidak peduli lagi, mereka tinggalkan gembalaan-gembalaan itu di padang, lalu mereka pergi mencari Yesus. Luar biasa pengorbanan mereka. Saudara, kita mau belajar baik dari orang-orang Majus maupun sebagai gembala-gembala, masing-masing memberikan diri mereka, masing-masing memberikan waktu mereka. Dan orang-orang Majus dikatakan apa? Bukan hanya waktunya, bukan hanya tenaganya mencari tempat itu, bahkan mereka tidak disukai. Apa yang mereka lakukan itu tidak disukai oleh Herodes sendiri. Karena itu dikatakan ketika mereka pulang, mereka mencari jalan yang lain. Karena takut kalau pulang ditanya macam-macam. Ada pengorbanan.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya merenung pada Natal di tahun ini. Apa sesungguhnya makna Natal bagi saya dan bagi kita orang percaya? Lalu dari permenungan itu muncul sebuah kalimat pengorbanan. Apa yang kita korbankan? Apa yang kita persembahkan kepada Yesus di setiap Natal-Natal yang kita lakukan? Itu penting untuk kita renungkan. Sungguhkah Natal yang kita lakukan itu, perayaan-perayaan yang kita lakukan itu arahnya kepada Kristus, bukan kepada diri kita? Anak-anak selalu memaknai Natal itu dengan ya mungkin baju baru. Ibu-ibu memaknainya dengan ya siapkan kue, makanan, dan pernak-pernik Natal. Yes, semua itu baik. Semua itu adalah ungkapan syukur kita. Adalah sukacita kita. Bahwa Natal itu membawa sukacita buat kita. Tetapi kalau kita belajar kepada orang-orang Majus, justru mereka datang dan mempersembahkan apa yang ada padanya. Jadi pertanyaan penting buat kita hari ini, apa yang kita persembahkan bagi Yesus di Natal tahun ini? Baik itu secara pribadi maupun secara keluarga, atau secara jemaat. Apa yang telah kita berikan kepadanya? Saudara, ini penting buat kita, supaya berita Natal itu sampai ke ujung-ujung bumi. Berita Natal itu sampai ke ujung-ujung desa, di sudut-sudut kota. Orang tahu bahwa Natal adalah berita sukacita melalui diri kita, melalui persembahan kita. Mungkin saudara mengingat ada tetangga di sebelah, mereka tidak seiman, tapi mereka juga berhak untuk merasakan, mengalami, dan tahu apa makna Natal itu lewat diri kita. Jadi mereka bukan hanya sekedar mendengarkan suara-suara yang bising karena orang-orang Kristen berkumpul merayakan Natal. Mereka tidak hanya sekedar ikut merasakan kemacetan oleh karena perayaan-perayaan Natal, tapi mereka merasakan sukacitanya oleh karena perhatian kita. Saudara, berikanlah yang terbaik kepada Yesus di tahun ini.
Pikirkan, apa hadiah saudara buat Yesus di tahun ini? Kalau orang-orang Majus datang memberikan emas, kemenyan, dan mur yang ada padanya, sekarang pertanyaannya, saya, apa yang saya persembahkan? Kalau para gembala-gembala itu berani meninggalkan kambing dombanya, lalu mencari bayi Yesus, sekarang apa yang berani saya tinggalkan untuk mencari dan menemukan bayi Yesus? Mari saudara-saudara kita renungkan itu. Dengan begitu, makna Natal bagi kita sungguh-sungguh menjadi berbuah. Oleh karena kerelaan kita berkorban, baik tenaga, pikiran, materi, waktu, semuanya kita persembahkan kepada Tuhan lewat sesama kita, sehingga mereka pun merasakan damai sukacita Natal di tahun ini. Mungkin ada saudara-saudara kita yang dalam keadaan sakit, yang tidak berdaya. Lawatlah mereka. Mungkin saudara katakan, bagaimana melawatnya? Kalau dia COVID tidak mungkin. Kita bisa melawatnya melalui video call atau lewat telepon, berkomunikasi dengan mereka. Mereka butuh dukungan. Mereka butuh semangat dan harapan. Karena itu, mari tetap kuat dan teguh bersama-sama. Berikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus sebagai hadiah Natal di tahun ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Di Natal tahun ini, biarlah menjadi sukacita buat kami. Tapi biar juga Tuhan pakai kami untuk keluar menjadi berkat. Sehingga setiap pengorbanan kami adalah hadiah Natal buat Yesus. Kami lakukan untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Pakai kami semua menghayati makna Natal ini di setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Sampai jumpa.